Selamat pagi anak-anak. Mari kita bahas untuk pembahasan penilaian ulangan harian ya. Tetap sehat dan tetap semangat. Di sini yang menjadi fokus itu adalah pandangan Dalton. Mungkin kita ingat-ingat Dalton tuh mengatakan apa saja. Salah satu yang dikatakan Dalton adalah mengenai atom itu bola bejal. Di sini atom itu bola bejal yang ada isinya padat begitu ya, tidak kopong, tidak kosong. Dan Dalton juga mengatakan bahwa unsur itu identik ya. Kalau misalkan unsur identik memiliki massa yang sama, tetapi unsur yang atom yang bukan identik akan memiliki massa yang berbeda. Jadi itu kita perlu ingat ya. Nah, yang dikatakan itu adalah yang menjadi fokus adalah reaksi kimia. Reaksi kimia menurut pandangan Dalton. Jadi mengenai atom-atomnya. Kalau yang A, dia mengatakan perubahan energi yang menyertai perubahan materi. Jadi Dalton itu tidak membahas mengenai energi, begitu ya. Maka A itu salah. Kemudian kalau mengenai perubahan jenis-jenis unsur, jadi dia juga tidak membahas unsur A tiba-tiba berubah menjadi unsur B, atom A berubah menjadi atom B, tidak ya. Kemudian yang E, unsur-unsur disatukan. Nah, kalau unsur-unsur disatukan ini adalah penggabungan. Memang membahas, tetapi ini tidak lengkap. Yang Dalton juga gambarkan itu adalah mengenai pemotongan atau pemutusan ya. Jadi pemutusan. Jadi diputus. Jadi dari atom, dari misalkan molekul yang isinya begini, begitu ya. Kemudian dia dirasikan dengan molekul yang seperti ini, dia akan menjadi molekulnya jadi sendirian. Kemudian ada juga yang bergabung, begitu ya, 4. Jadi ada pemutusan, kemudian ada penggabungan, seperti itu ya. Jadi ini nggak lengkap, yang E nggak lengkap. Nah, kemudian kalau B, perubahan penggolongan, pengelompokan. Jadi perubahan pengelompokan ini ya, misalkan kelompok yang isinya 2 orang dengan 5 orang tiba-tiba berubah menjadi satu kelompok 4 orang, dan yang lainnya adalah 3 orang, seperti itu ya. Jadi ini ada pemutusan, kemudian ada penggabungan. Jadi ini yang dimaksud menurut pandangan Dalton dari reaksi kimia. Sedangkan yang C, perubahan materi yang bersifat sementara saja. Oke, ini tidak bersifat sementara, tapi memang lebih bersifat ya, maksudnya bersifat selamanya gitu ya. Jadi materinya nggak berubah sifat sementara terus baik lagi, enggak. Tapi ya begitu reaksi, begitu selesai ya dia akan menghasilkan yang akhirnya gitu ya. Kemudian kita masuk yang nomor 2. Untuk menyempurnakan model atom Rutherford gitu ya. Rutherford ini berbicara mengenai yang model atom inti, kemudian elektron itu di luarnya. Jadi berada di luar, dan di antara elektron dan inti itu ada rongga kosong. Nah, itu yang dikatakan oleh Rutherford. Kemudian kalau Bohr itu sangkut pautnya dengan inti, kemudian elektronnya itu ada di lintasan tertentu. Oke, yang A, penghamburan sinar alfa. Oke, ini adalah Rutherford, begitu ya. Kemudian kalau B, percobaan sinar katoda bertekanan rendah, ini adalah Thomson. Kemudian kalau D, benda bergerak seperti gelombang air, ya, ini bukan siapa-siapa, bukan melihat hal ini. Kemudian bola pejal meluncur di meja bundar, ya mungkin ini berkaitan sama Dalton gitu ya, bola pejal. Kemudian yang C, cahaya yang dipancarkan. Nah, memang ini yang dimaksud karena si Bohr itu mengamati spektrum hidrogen ya, spektrum hidrogen yang memiliki gelombang yang berbeda-beda ya. Ada di yang gelombang tertentu. Nah, ini agak menunjukkan
bahwa elektron ini berada di lintasan-lintasan tertentu gitu ya. Maka jawabannya adalah C. Yang nomor 3. Jika dibandingkan mekanika gelombang, model atom mekanika gelombang, kelemahan yang terdapat pada model atom Bohr adalah, oke, kita lihat. Kalau mekanika gelombang, bahwa kedudukan elektron itu tidak pasti. Itu yang kita perlu pegang, tidak pasti. Kalau yang A, perpindahan elektron dari kulit luar ke kulit dalam. Kedua model ini masih bisa menjawab, ya, masih bisa menjawab. Jadi bukan. Jadi dua-duanya masih bisa menjawab. Pola perpindahan elektron dari kulit yang lebih dalam ke kulit yang lebih luar, ini juga enggak. Kedua-duanya masih bisa. Karena tetap kedua-duanya ini mekanika gelombang atau model atom Bohr, dia ada meliputi kulit juga gitu ya. Yang C, elektron dalam atom mempunyai energi yang selalu berubah sesuai dengan tingkat energinya. Ya, kalau energinya misalkan di kulit ke-1, ya energinya tentunya lebih rendah dibandingkan energi elektron yang ada di kulit kedua, seperti itu ya. Jadi ini bukan. Elektron mempunyai lintasan yang pasti. Nah, padahal kalau di mekanika gelombang dia tidak pasti. Jadi ini ada perbedaan gitu ya. Nah, kemudian yang E, tingkat-tingkat energi di dalam atom berubah. Tingkat-tingkat energi di dalam atom berubah. Jadi ya sesuai dengan tingkat energinya ya. Jadi tingkat energi 1, tingkat energi 2, tingkat energi 3. Dan ada perubahan kalau dia pindah. Gitu ya, kalau dia pindah. Berubah kalau berpindah. Kalau berpindah. Berpindahnya ya kalau di mekanika gelombang mah sukulitnya bisa berubah ya. Jadi di sini yang lebih mencolok ada kelemahan adalah berkaitan sama yang D, bahwa lintasannya di Bohr itu lebih pasti begitu. Padahal tidak pasti. Kita amati yang 4. Penemuan Thomson. Oke, Thomson itu berkaitan sama sinar katoda. Nah, di sini ingat-ingat sinar katoda. Sinar katoda itu kurang lebih diawali dari apa? Kalau inti, jadi sinar katoda ini berkaitan sama aliran listrik, kemudian pada tekanan gas rendah, gitu ya, gas rendah. Nah, jadi di buku textbook itu ada. Kalau lebih tepat adalah ke yang penentuan kondisi tertentu dari gas, ya, penemuan kondisi tertentu dari gas dengan kondisi tertentu, begitu ya yang ini. Jadi dia tidak kurang berkorelasi dengan penemuan inti, enggak, ion positif, enggak, memang sebelum ini masuk sesudahnya. Penemuan sinar X pada plat yang dapat menghantarkan listrik, ini juga enggak. Ini mah berikutnya penemuan partikel yang bermuatan positif. Nah, ini mah dilakukan oleh Rutherford ya, bukan oleh Thomson begitu ya. Yaitu maka jawabannya E. Jadi ingat-ingat mengenai sinar katoda.